Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kabar kita selalu dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup setiap hari. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Jumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, hari Kamis 28 Oktober 2021. Bersama saya, Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema persekutuan doa malam kita, saudara, adalah pola hidup Kristus yang didasari dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Mari saudara-saudara, keluarga yang berbahagia, kita awali dengan pujian dari PKJ nomor 286, Keluarga yang Damai. Lagu ini iramanya bernuansa Jawa dan mendayu-dayu. Kita bisa bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan badan kita dan menikmati syairnya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu hari-hari yang kami lewati senantiasa dalam penyertaan-Mu. Kami diberi kesehatan, diberi semangat, dan selalu diberi kesempatan untuk merasa kebahagiaan dalam berbagai situasi. Dan kami juga merasa Tuhan senantiasa memperlengkapi kami sehingga kami menjadi pribadi dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi setiap hal yang sulit di tengah-tengah hari-hari kami sekarang ini. Dalam persekutuan doa malam ini, kami ingin satukan hati ya Tuhan untuk merayakan, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Sekaligus kami juga meneguhkan kembali hidup beriman kami secara pribadi dan bersama keluarga tentunya juga, agar kami mampu menjalani kehidupan di esok hari. Kami berserah ya Tuhan dalam pembacaan firman, biarlah Roh Kudus-Mu
menyertai kami untuk menemukan makna firman Tuhan dan berani melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang saat ini kita baca adalah peristiwa di mana Yesus memanggil 12 murid-muridnya yang disebut rasul itu. Peristiwa ini bisa dibagi dalam 3 bagian yang menggambarkan cara hidup Yesus atau pola hidup Kristus. Pertama, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Bagian ini disebut dimensi relasi pribadi Yesus dengan Bapanya, atau aspek kehidupan rohani Kristus. Bagian kedua adalah aspek kehidupan komunal atau berkomunitas. Yesus memanggil murid-muridnya. Dia tidak mau bekerja sendirian. Yesus membentuk komunitas karya cinta kasih Allah bersama 12 rasul yang dipilihnya. Dimensi yang ketiga dapat kita lihat pada ayat berikutnya. Yesus bersama komunitas turun ke tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar orang-orang yang mohon pertolongan Yesus untuk disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Hal ini disebut dimensi pelayanan. Saya bacakan ayat selanjutnya, ayat 17-18. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Di sini kita bisa melihat Yesus bukan sekedar membentuk komunitas untuk komunitas itu sendiri. Yesus tidak membentuk komunitas yang egosentris hanya untuk kepentingan Yesus dan 12 rasul itu. Yesus membentuk komunitas yang bergerak keluar menolong orang lain, menyembuhkan mereka, membebaskan mereka dari roh-roh yang jahat, dan lain sebagainya. Mari kita renungkan ketiga dimensi ini, saudara. Bagaimana kehidupan rohani kita? Itu pertanyaan dimensi yang pertama. Apakah ibadah yang selama ini kita jalani secara online masih membangun kehidupan iman kita? Atau kita sudah melakukannya sambil lalu? Atau sambil-sambil yang lain? Sambil beribadah, sambil makan pagi misalnya. Sambil beribadah, sambil tiduran misalnya. Sambil beribadah, sambil kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, nanggung katanya. Kata pepatah, sambil menyelam minum air.
Atau pepatah lainnya, sekali dayung 3 pulau terlampaui. Jadi sambil beribadah kita bisa melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Bahkan bisa juga, nih yang saya tahu, orang beribadah sambil sepedaan. Mungkin ya kita sudah seperti itu. Tapi yang penting apakah makna ibadah dan apakah makna doa-doa kita di hadapan Tuhan yang kita lakukan sampai sekarang ini. Apakah kita makin bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan? Itu tentu pertanyaan kita semua. Lalu yang kedua, apakah kita punya komunitas untuk kita bertumbuh? Tempat kita bergembira. Komunitas yang pasti yang kita miliki adalah keluarga. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita satu dengan anggota keluarga yang lainnya dapat memberi kegembiraan dan kita bertumbuh bersama-sama. Jangan-jangan kita masing-masing bertumbuh bersama YouTube, bersama Instagram, bersama Facebook dan lain sebagainya yang menyajikan informasi-informasi dan tips-tips yang ditawarkan. Jadi ngapain juga saya bicara sama pasangan hidup saya tentang persoalan hidup. Di YouTube saja sudah ada tipsnya. Anak-anak pun berkata begitu. Ngapain saya tanya papa mama diskusi? Yang ada juga dipelototin ya, atau banyak nasihat. Mendingan saya lihat Facebook ya, atau mendingan saya lihat Instagram. Ada inspirasi-inspirasi pengetahuan di sana semua yang ditawarkan. Tentu hal ini menjadi tantangan yang berat bagi kita. Di tengah-tengah situasi semuanya serba online. Kita perlu membangun komunitas keluarga kita. Lalu yang ketiga, apakah kita juga bertekun dalam tugas pelayanan, berbela rasa menolong sesama yang membutuhkan? Saudara, hampir setiap keluarga punya tabungan bukan? Menabung untuk masa depan ya, untuk sekolah anak-anak, mungkin juga untuk membeli rumah, atau memberi kendaraan untuk transportasi keluarga dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita berpikir untuk menabung bagi orang lain? Ya misalnya suatu saat siapa tahu bisa berguna untuk keponakan yang mau kuliah tetapi orang tuanya yaitu saudara-saudara kita juga kurang memiliki uang untuk biaya masuk atau kuliah. Kita bisa memberikannya karena kita sudah niat menabung untuk siapapun juga. Dan kebetulan keponakan inilah yang membutuhkan. Atau untuk tetangga yang butuh untuk makan. Ya sih kalau kita lihat tetangga kita sepertinya baik-baik saja. Tetapi mungkin tukang sampah yang selalu ke rumah kita. Tetapi mungkin satpam yang menjaga rumah kita. Tetapi mungkin ya orang-orang di sekeliling kita yang lainnya. Apakah kita punya perhatian kepada mereka? Tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita karena ini adalah dimensi yang perlu dijalani setiap orang Kristen juga. Dimensi yang perlu dijalani keluarga Kristen juga. Dimensi yang harus dijalani oleh komunitas yang namanya gereja juga. Karena ini dimensi yang Kristus tekuni juga dalam kehidupan pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga permenungan kita dalam persekutuan doa malam ini menggugah kita baik pribadi, bersama keluarga, juga dalam komunitas gereja. Kita bisa memiliki pola hidup seperti Kristus, yaitu memiliki relasi pribadi atau keluarga kita dengan Tuhan. Kita bertumbuh iman kita setiap hari. Kita juga serius melakukan setiap kewajiban agama kita, tidak sambil-sambil tadi. Dan kita memiliki relasi pribadi dan bersama keluarga, juga bersama gereja, ya, relasi yang saling membangun satu dengan yang lain, saling berbela rasa satu dengan yang lain di keluarga, saling membutuhkan, saling mencintai, saling mengampuni. Kita jangan korbankan relasi keluarga kita kepada relasi dengan YouTube, relasi dengan Facebook, atau relasi dengan media-media sosial lainnya. Kita tetap butuh membangun
komunitas keluarga kita, gereja. Dan dimensi yang ketiga atau pola yang ketiga jangan kita lupakan. Kita perlu menjalin relasi dengan orang lain. Peduli bersama orang-orang di sekeliling kita semua. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur bisa diingatkan tentang pola hidup Kristus yang ada 3 dimensi itu. Menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, menjalin relasi di tengah keluarga atau komunitas juga gereja, dan juga menjalin relasi dengan orang-orang lain, bisa saling bekerja sama, saling memulihkan, saling menyembuhkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tolonglah keluarga-keluarga GKI Taman Ciberut Bandung dan simpatisan supaya dapat mengembangkan pola-pola itu. Biar kami semua bertumbuh bersama dalam keluarga sekaligus memberi pertumbuhan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas karya sosial gereja-gereja di kota kami dan di mana-mana yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Bersama-sama juga dengan komunitas-komunitas lain di tengah masyarakat. Seperti vaksinasi, seperti berbagi sembako, seperti berbagi air bersih, dan kegiatan-kegiatan membangun kerukunan antar umat beriman, dan lain sebagainya. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya gereja-gereja tetap menjadi terang dan tidak pernah lelah berbagi cinta kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan, akan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kami lihat di berita-berita mampu mengendalikan pandemi COVID-19 ini dan juga mampu meningkatkan perekonomian atau kehidupan masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk bangkit dan pulih dari kondisi yang sekarang ini. Dan kami juga berdoa di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, kiranya pemuda-pemuda Indonesia tergugah diingatkan lagi untuk mulai mempersiapkan diri, bahkan sudah berperan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek. Kami bisa menjadi pemuda-pemuda yang jujur dan pemuda-pemuda yang berperan secara aktif bagi bangsa dan negara. Inilah ya Tuhan doa-doa kami kepadamu. Kami berserah, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persekutuan doa malam kita. Tetaplah hidup dengan pola hidup Kristus, baik pribadi, bersama keluarga dan komunitas gereja. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.